Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas untuk mata kuliah apa? I mata kuliah PBO. Di sini itu saya Raihan Adiarba dengan NIM 10311240071. Di sini tugasnya itu membuat dari mahasiswa ke Java, jadi dosen untuk Java gitu. Ini udah saya buat dosen untuk Java-nya. Ini adalah ini adalah kelas Pojo itu atau dari plain old Java Object. Artinya kelas ini murni hanya menyimpan data, tidak ada logika bisnis di dalamnya. Nah, di sini saya menggunakan empat atribut, ada nick, nama, prodi, lambang mengajar. Semuanya dideklarasikan sebagai private. Kenapa private? Supaya atribut ini tidak bisa diakses atau diubah eh, oleh orang yang tanpa otorisasi atau di luar kelas itu. Ini menggunakan prinsip enkapsulasi dalam OOP. Nah, data disembunyikan diakses dan dikontrol. Nah, kemudian di sini ada apa ya? eh, sorot konstruktor, ada bagian konstruktor di bawah ini dipanggil setiap kali kita membuat objek dosen baru. Jadi ketika kita tulis new dosen ini, itu Java langsung mengisi keempat atribut gitu, sesuai nilai yang kita berikan. Lalu di bawahnya ini ada uh, getter dan setter. Ini dipakai untuk membaca nilai atribut dari keluar kelas. Misalnya get nib uh, untuk mengembalikan nib, lalu setter dipakai untuk mengubah nilai. Tapi hanya nilai atribut yang boleh dibuat setter nib, tidak tidak punya. Namun nib tidak punya setter karena nib tidak boleh diganti setelah dibuat. Lalu di sini ada main.java. Eh, di sini ada dua variabel statis dipakai sepanjang program ini. Nah, yang pertama ada ArrayList bertipe dosen. ArrayList itu apa ya? Seperti array, tapi ukurannya bisa bertambah dan berkurang secara dinamis. Jadi kita tambah dosen baru, ArrayList otomatis membesar. Kalau kita hapus, dia mengecil. Kita tidak perlu urus ukurannya secara manual. Lalu ada kedua ada scanner, static scanner. Ini bertugas buat baca input-input ketika pakai neckline di semua input supaya bisa baca spasi, menghindari bug sisa karakter di buffer. Lalu di awal mencoba main, saya isi tiga data dosen sebagai data awal saat demo supaya program itu tidak kosong. Ini data awalnya. Lalu di bagian sini ada create. Nah, ini di sini ya. Nah, di sini eh, ya bagian grid. Di grid itu kita mulai dari operasi grid. Saya pilih dua.
create tambah dosen, lalu masukin NIP, terus 99, lalu nama Raihan, kemudian prodi informatika, lalu majers 2 tahun. Nah, di sini udah berhasil menambahkan, jadi sebelum data disimpan di program looping, itu eh, is, seluruh isi AirList dan membandingkan NIP, maaf, jadi program looping, seluruh isi AirList sebelum data disimpan, program looping seluruh AirList itu dan membandingkan NIP, yang ada NIP baru diinput menggunakan metode equals. Jadi diinput menggunakan metode equals, kemudian kalau ada yang sama, program berhenti dan cetak pesan error gitu. Misal nih, ini kan udah ditambahin 1999. Kita buat lagi dengan NIP yang sama. Nah, NIP udah terdaftar. Ini buat menghindari duplikasi data ganda. Nah, karena NIP-nya unik, jadi data raihan ini bisa ditambahkan gitu. Intinya ya jangan sampai NIP-nya sama. Kemudian ada read. Bagian read ini eh, ada 2 versi. Yang pertama itu ada tampilin semua read all, kemudian ada subscribe need. Nah, di eh, yang ini tampilin semua. Jadi logikanya program looping seluruh array list itu indeks pertama sampai terakhir, lalu memanggil metode tampil. Nah, kalau array list kosong, maka program akan cetak data kosong. Nah, kemudian di sini ada search by name. Misal kita klik 3, kemudian ini punya Raihan lagi. Nah, maka akan muncul Raihan. Nah, eh, di sini nih logikanya itu ada di program AirList membandingkan nih satu persatu. Kalau ketemu langsung tampilin. Kalau misal eh, nampilin dari return ke loop, dari return pakai loop. Kalau loopnya habis tapi tidak ketemu, maka akan muncul pesan tidak ditemukan. Nah, lalu di bagian sini ada bagian update. Ini untuk update data. Nah, di sini udah ada Rayhan, saya update pilih nomor 4, kemudian paste NIP, namanya Adi, prodinya eh, telekomunikasi, kemudian mengajar 1. Nah, di sini ketika saya tampilin semua, maka yang tadinya Rayhan udah jadi Adi. Nah, di sini yang menarik itu kalau misal kita pakai apa ya? Kita pakai skip file. Jadi program baca input, dia cek apakah stringnya kosong. Kalau kosong dan menggunakan enter tanpa isi apa-apa, maka setter nggak dipanggil. Jadi tetap menggunakan value lama. Value lama tetap dipertahankan. Kalau tidak kosong, baru setter dipanggil untuk ganti nilainya. Nih, jadi 4
kemudian ini nama saya lewati, saya cuma ubah prodinya aja, laba masa juga sama. Nah, terus saya tampilin semua. Ini juga. Nah, ini yang saya maksudkan soal script file. Nah, untuk metode pencariannya bagaimana apa ya bagian apa masukan ini bisa diupdate itu menggunakan logikanya sama kayak ini red, red cari gitu. Jadi kalau itu nggak ada maka akan kembali dengan catatan dosen dengan nick yang diinputkan user tidak ditemukan. Nah, kemudian yang terakhir ada delete. Di sini saya tidak pakai for each biasa, tapi menggunakan iterator. Ini karena kalau kita hapus elemen dari arrays tengah-tengah for each loop, Java akan concurrence modification exception. Error kernelist dimodifikasi saat sedang iterasi. Iterator punya metode remove. Nah, itu yang aman digunakan eh, ketika melakukan penghapusan di tengah loop. Nah, lalu di sini ada eh, satu lagi konfirmasi sebelum data hilang supaya pengguna itu nggak salah ketika ketik nih apakah dia mau dibatalkan atau tidak gitu. Kalau misal secara default ini akan ketika kita enter tanpa input Y atau apa gitu maka apa ya itu secara default itu akan N nggak langsung Y gitu gitu ya mungkin itu dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh